Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di ambang pintu gerbang bulan suci Ramadan. Menunggu hitungan hari, kita akan memasuki bulan yang penuh berkah ini. Menjumpai bulan tersebut merupakan karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita dengan sangat besar dan berharga. Bagaimana tidak? Bulan yang bertabur dengan fadilah, kemuliaan, keutamaan. Maka bulan ini perlu untuk disambut dengan persiapan yang cukup serius. Nah, ironisnya kalau kita melihat kebanyakan kaum muslimin, mereka menyadari dekatnya dengan bulan Ramadan kalau sudah melihat iklan sirup tersebar di televisi atau banner, spanduk diskon baju lebaran sudah mulai dipasang. Artinya banyak di antara mereka yang disibukkan dengan persiapan materi, stok makanan, beli cat untuk rumahnya, bahkan pesan tiket lebih awal untuk mudik. Nah, kalau kita melihat para salafun salih, kita akan mendapati fakta-fakta yang akan menampar kesadaran kita. Ramadan bagi para salaf bukan tamu dadakan. Ramadan bagi para salaf adalah kekasih yang dinanti, yang ditunggu. Bukan sehari dua hari, berbulan-bulan. Ada seorang imam yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, punya kitab legendaris. Kitabnya berjudul Lataif Al-Ma'arif. Nah, dalam kitab itu beliau menukilkan ucapan seorang salaf dari kalangan para tabi'in, Mu'alla ibn Fadl rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kata Mu'alla ibn Fadl, kanu yad'un Allah 6 ashhur. Dahulu, maksudnya dahulu ini siapa? Para sahabat. Nah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan. An yuballighahum Ramadan, meminta kepada Allah, ya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. 6 bulan mereka berdoa. Thumma yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhum. Setelah Ramadan 6 bulan lagi mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan
yang sudah mereka kerjakan di bulan itu. Jadi seolah-olah kalender Hijriah para salaf ini berporos pada Ramadan. Seolah-olah seperti itu. Harinya mereka seperti Ramadan. Mengisyaratkan kepada kita bahwasanya para salafun saleh fase kehidupan mereka ada dua, berpijak pada Ramadan. Fase al-khauf, cemas pasca Ramadan. Ibadah ana diterima dah ya. Salatnya, tarawihnya, qiyamul lail, sedekah, infak, zakat menjadi timbangan pemberat anak apa enggak? Ini pasca. Kemudian fase ar-raja, pra. Fase berharap. Berarti kalau pasca mulai Syawal hingga Rabi 6 bulan. Fase pra dari Rabi sampai ke Syaban. Fase roja, berharap semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Oleh sebab itu di sana ada doa yang disebutkan dari seorang alim dari kalangan para tabi'in juga yang bernama Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, doa yang sangat masyhur. Beliau berkata, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Kata Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, Allahumma sallim li Ramadan, ya Allah berikan keselamatan kepadaku menuju bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan berikan Ramadan kepadaku. Wa tusallimhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadahku di bulan tersebut. Ini doa dari para salaf. Sekarang ya sudah terlambat gitu. Mereka 6 bulan kok prepare-nya. Tapi ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, Allahumma sallim di Ramadan, ya Allah berikan Ramadan kepadaku. Nah, berdoa keselamatan supaya apa? Ya bertemu dengan Ramadan dalam keadaan kondisi fisiknya prima, gak punya penyakit yang menghalangi dia dari ibadah ini, tidak menjadi penghalang. Nah, begitu pula kesehatan rohani. Tidak masuk di bulan Ramadan dengan penyakit hati, iri, dengki, hasad, ghil, adu domba, namimah, perbuatan bid'ah, kefasikan, hawa nafsu, masuk dengan hati yang bersih. Dan kondusif. Ya, tidak memiliki pekerjaan yang banyak menyita waktu. Ini doa para salafun saleh menjelang Ramadan. Maka dari sini ikhwani afizakumullah, persiapan yang terbaik adalah persiapan apa? Ilmu syar'i. Nah, maka penting untuk kita mempelajari fikih Ramadan, ahkamus shiyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Maka pada kesempatan di pagi hari ini ya mungkin kita akan jadikan beberapa poin faedah, supaya kita lebih mudah di dalam mengikuti materi di hari ini.
Baik, faedah yang pertama mengenai definisi makna apa sih artinya puasa. Nah, as-shaum memiliki dua arti, arti secara etimologi bahasa dan arti secara terminologi syariat. Arti secara bahasa, as-shaum bermakna al-imsak. Puasa itu artinya menahan. Menahan dari apa? Ya segalanya secara bahasa. Arti secara bahasa ini juga dipakai di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat Maryam ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inni nazartu lirrahmani shauma." Nah, ucapan Maryam, "Inni nazartu, aku bernazar lirrahman, kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa taala, shauma." Dengan lafaz shaum. Nah, puasa. Maksudnya apa? Aku nazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Puasa apa ini maksudnya? Menahan dari apa? Falan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada manusia siapapun. Nah, berarti puasa di sini diartikan mogok bicara. Menahan dari perkataan. Sekali lagi ini apa? Arti bahasa. Kemudian yang kedua, definisi secara terminologi syariat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, arti puasa adalah al-imsak anil akli wasyurbi wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi asyams. Ini definisinya. Apa yang dimaksud dengan puasa? Kata Imam Al-Qurtubi, al-imsak, menahan diri, anil akli, dari makanan, wasyurbi, minuman, gak makan, gak minum, wasairil muftirat, dan segala yang dapat membatalkannya. Berlaku kapan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, fajar shadiq, ila ghurubi asyams, sampai terbenamnya matahari. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan lafaz taqarruban ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan ini sangat penting. Artinya amalan tersebut dilakukan ya untuk niat ibadah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridhonya, menantikan pahala. Ini penting. Kenapa? Kalau ada orang puasa 12 jam, kenapa? Niatnya diet. Ini bukan puasa. Anda memang niat untuk mengurangi berat badan, bukan karena Allah. Atau ada orang yang gak makan, gak minum 12 jam. Kenapa? Setelah itu dia akan cek lab. Nah, ini bukan disebut apa? Puasa.
Maka lafaz ini penting. Nah, amalan itu dilakukan adalah betul-betul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Nah, ini secara definisi faedah yang pertama. Kalau Ramadan ini sebetulnya diambil dari kata romad yang artinya membakar. Ramadan itu artinya membakar. Diambil dari kata-kata mim-dad, ramad, artinya membakar. Limadha? Li'annahu yarmad adz-dzunub ay yuhrikuha wa yuhlikuha, kata para ulama. Kenapa kok Ramadan disebut dengan Ramadan membakar? Karena pada bulan itu yumrid adz-dzunub, bulan yang membakar dosa. Yuhrikuha wa yuhlikuha, melenyapkan dosa dan menghanguskannya. Ya tentu dengan apa? Dengan puasa, amalan ibadah. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, hukmus shiyam, hukum puasa. Nah, perlu diketahui puasa hukumnya adalah wajib bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kewajiban puasa bisa dilihat dan dipandang dari 3 sudut. Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW. Yang ketiga, konsensus, ijma'. Yang pertama dari Al-Quran, ayat yang semua sudah kita sering dengar dan dihafal, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuannya apa? Supaya kalian mendapatkan predikat takwa. Nah, maka lafaz kutiba telah dituliskan kepada kalian, maksudnya adalah furidhah, diwajibkan kepada kalian. Maka datangnya kewajiban puasa terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua dari As-Sunnah, hadis ma'ruf, masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ada khams." Ditegakkan Islam di atas 5 pondasi, 5 perkara. Di antaranya shaum Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Akan menunjukkan bahwasanya puasa adalah rukun Islam. Nah, kemudian yang ketiga konsensus, ijma' para ulama, kesepakatan. Di antara yang menukilkan ijma' Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma'. Ibnu Hazm, begitu pula Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, nah, mereka mengatakan ajma'atil ummah ala wujubiha. Umat sudah sepakat atas kewajibannya. Nah,
maka man jahadaha fahuwa kafirun li'annahu ankara amran ma'luman min ad-din bi-dharurah. Maka orang yang mengingkarinya dihukumi kafir. Bagi saya puasa Ramadan enggak wajib, kafir. Limadza ankara amran ma'luman min ad-din bi-dharurah? Mengingkari perkara yang sudah jelas perkaranya, enggak perlu dibahas lagi. Mengingkari perkara yang sudah gamblang dalam agama Islam, semua orang tahu. Kemudian Anda mengatakan enggak wajib. Dan dalam syariat Islam, man baddala dinahu faqtulu, yang merubah agama Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah dia. Berarti dia sudah merubah hukum ini. Dari yang haram menjadi boleh, dari yang halal diharamkan. Suatu perkara yang wajib kemudian dia mengingkarinya. Sebab itu kata para ulama, maka yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan hukumnya kafir. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga berupa pertanyaan. Kepada santri. Yang bisa jawab, anak kasih hadiah. Nah, mata furidat siyamu Ramadan. Kapan pertama kali puasa Ramadan diwajibkan? Ayo. Gampang soalnya. Soal gampang itu berarti jawabannya lebih gampang. Karena soalnya gampang. Kapan puasa Ramadan pertama kali diwajibkan? Nah, monggo. Banyak yang tahu tapi malu. Angkat tangan jawab. Lu serius, ini ada hadiahnya. Tafadhal. Gak ada yang tahu? Baik, buat semuanya. Monggo. Angkat tangan jawab. Kalau enggak kayak gini lah, ngantuk gitu. Hawanya agak seger ini. Enggak ada pertanyaan pemateri juga. Ngantuk, apalagi sudah disuguhi duren sebelum kajian. Tahun kedua Hijri, pertanyaannya belum selesai. Saya kan nggak bilang pertanyaan cuma satu. Bulan apa? Bulan apa? Bulan Sya'ban. Berarti hadiahnya dipotong dua ini. Nah, tahun kedua Hijri di bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban turun kewajiban puasa Ramadan, masuk bulan Ramadan mereka puasa. Tahun 2 Hijri. Berarti Nabi SAW puasa Ramadan berapa kali? Tinggal dihitung. Selama hidup Rasulullah SAW sudah ngadepi Ramadan berapa kali beliau puasa? Beliau wafat tahun berapa? 11 bulan Rabiul Awal. Ahsan. 11 Rabiul Awal. Berarti berapa kali? 10? Enggak. Berapa? 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahun 11 sebelum Ramadan beliau sudah wafat. Dan sebab itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah,
wa kana farduhu fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Kewajiban puasa Ramadan itu turun pada tahun kedua hijrah. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wa qad shama 9 Ramadhan, dan beliau sudah melalui puasa Ramadan 9 kali. Nah, ya, Anda kasihkan beliau karena nggak bisa dipotong jadi 2. Ini puasa Ramadan. Kewajibannya turun pada tahun 2 Hijri. Zakat. Kapan pertama kali kewajiban zakat? 2 Hijri. Ahsantum. Jadi kewajiban puasa Ramadan, kemudian setelah itu selesai Ramadan, mereka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Maka zakat fitrah yang pertama kali juga tahun 2 Hijri. Tapi kewajiban jihad tahun berapa? Nah, kewajiban jihad pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan tahun berapa? Tahun 2 Hijri. Jadi 2 Hijri ini kewajiban jihad, kewajiban puasa, kewajiban apa? Zakat. Nah, karena perang pertama kali pada tahun 2 Hijri. Yaitu perang apa? Perang Badr. Jadi perang Badr mereka mendapatkan kewajiban jihad dan mendapatkan kewajiban pertama kali ibadah apa? Puasa. Jadi perang sambil puasa. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi haji. Berapa haji? Haji tahun berapa? Tahun 9. Kewajiban haji tahun 9, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam haji setelahnya. Nah, pada hajjatu al-wada. Nah. Jadi memang rata-rata ikhwan fillah di Madinah, di Mekah tauhid, tidak ada lain. Tauhid saja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah pun juga tauhid sampai beliau wafat tauhid. Nah, tapi untuk cabang-cabang agama adalah di kota Madinah. Termasuk ayat turunnya hijab, kaum muslimat berhijab menutup sekujur auratnya, yang turun pada tahun keempat Hijri, ayat yang berkaitan dengan hijab. Nah, termasuk ibadah puasa di bulan Ramadan. Faedah yang keempat, marahil fardhiyati as-shiyam. Bahwasanya kewajiban puasa ini, kita berbicara sejarah, sudah melalui 3 tahapan. Kewajiban puasa bagi kaum muslimin itu ada 3 fase. Fase yang pertama adalah siyamu Asyura. Dulu yang wajib itu puasa 10 Muharram saja, setahun cuma sekali. Nggak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin, karena itu wajib. Nah, bahkan Nabi SAW puasa sejak beliau ada di kota Mekah. Setahun sehari. Nah, ini tahapan pertama, puasa Asyura. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura. Dulu Nabi enggak pernah meninggalkan puasa Asyura. Nah, jadi nggak ada hubungannya puasa Asyura dengan apa? Kematian Husain, sebagaimana didengung-dengungkan oleh kaum Syiah.
Nah, karena memang Asyura sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Nah, bahkan Nabi SAW puasa. Kaumnya Rasulullah juga berpuasa. Kufar Quraisy pun juga berpuasa. Dilanjutkan dalam agama Islam. Kata Aisyah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Asyura." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Falamma furidha Ramadan man syaa'a shamahu wa man syaa'a aftara. Setelah datang kewajiban puasa Ramadan, lewat Asyura, yang mau puasa monggo silahkan, yang tidak mau puasa juga apa? Monggo silahkan. Fasara Asyura mustahabban. Yang dulunya wajib berubah menjadi sunnah. Dulunya wajib. Nah, setelah datangnya Ramadan maka hukum berubah. Nah, digantikan dengan Ramadan. Ini tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua adalah marhalatut takhir baina as-siyam. Fase yang kedua ini puasa Ramadan tapi masih boleh pilih. Ada kompensasi, ada dispensasi. Nah, ada kompensasi. Yang mau puasa bagus, yang tidak mau puasa bayar fidyah, walaupun dia mampu. Sana hari ini nggak puasa, ya wis sana bayar, kasih makan fakir miskin. Nah, boleh pilih. Dalam keadaan apa? Sehat, bugar, jasmani, rohani. Gak juga dalam halangan, gak ada sesuatu yang memberatkan dia. Nah, artinya apa? Kewajiban pertama kali turun itu sejarahnya dipermudah. Nah, puasa Ramadan wajib, pelaksanaannya boleh dipilih. Ditinggalkan nggak bisa, antara ini atau itu. Anda puasa atau fidyah. Nah, walaupun dalam keadaan normal, nah, boleh dipilih. Nah, marhalah at-takhir baina as-siyam. Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang merasa berat, dia bisa untuk menggantikan puasa dengan membayar fidyah. Nah, tinggal dilihat berapa hari yang dia tinggalkan. Ya bilangan itulah nanti dia akan memberikan makanan kepada para fuqara. Nah, ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, fardhiyatus shiyam 'ala ta'yin. Nah, kewajiban individu wajib, tidak ada lagi sudah pilihan. Masya Allah, Islam ini, nah, dalam bab hukum saja terkadang melihat kondisi sikon manusia sehingga dibuat bertahap. Nah, diperkenalkan dulu puasa di bulan Ramadan 1 bulan, Anda boleh milih. Setelah mereka terbiasa, kewajiban, tidak boleh lagi sudah ada pilihan. Fardhiyatus shiyam 'ala ta'yin, masing-masing individu wajib menjalankannya. Nah, maka pilihan dihapus, kecuali bagi orang-orang nanti yang akan kita sebutkan. Orang-orang yang ada uzur, tanpa ada uzur tidak boleh. Nah, kapan ini? Setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Ala ta'yin, masing-masing mendapati Ramadan wajib untuk berpuasa. Individu sudah tidak ada lagi pilihan. Nah, tapi sekali lagi di permulaan Islam kewajiban itu tentu pelaksanaannya tidak sama. Nah, seperti yang sudah biasa kaum muslimin lakukan. Nah, zaman dahulu sedikit ada perbedaan.
yang kemudian setelah kejadian ini maka puasa Ramadan prakteknya berubah dan ditetapkan ya sampai hari kiamat menjadi hukum yang sudah paten. Dahulu mereka boleh berbuka dengan syarat ketika waktu berbuka tidak dalam keadaan apa? Tidur. Nah, azan maghrib, monggo silakan kalian berbuka. Tapi kalau ada di antara mereka azan maghrib tidur, maka ketika bangun dia sudah tidak diperbolehkan lagi menyentuh makanan. Maka apa? Ya lanjut lagi puasa sampai besok. Pokoknya ketika matahari terbenam dia harus dalam keadaan terjaga. Ini permulaan Islam pertama kali. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu arda. Kata Al-Bara ibn Azib, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu minhum sha'ima wa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Kata Al-Bara ibn Azib, karena ashabu Rasulullah SAW dahulu para sahabat Nabi SAW ya termasuk yang berbicara sahabat Al-Bara ibn Azib, idza kana ar-rajulu minhum sha'ima, kalau satu di antara mereka itu berpuasa, wa hadara al-iftar, datang waktu berbuka, fanama qabla an yuftir, tapi dia tidur sebelum menyantap makanan, lam yakul yaumahu wala lailatahu, maka dia enggak boleh lagi menyantap makanan pada hari tersebut dan malam harinya, hatta yumsi, sampai keesokan hari. Nah, ada satu sahabat, gara-gara sahabat ini hukum itu pun berubah menjadi yang sudah biasa kita lakukan. Gara-gara sahabat ini. Ada satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu berpuasa, datang ke rumah istrinya, wa hadara al-iftar, datang waktu matahari sudah terbenam, azan maghrib, dia pun tanya kepada istrinya, a'indaki ta'am, apakah anti sudah menyiapkan aku makanan? Apa anti sudah masak? Oh, lah, kamu udah bilang aku nggak ada persiapan. Saya belum buat apa-apa. Ya wis, siapkan. Maka istrinya pun pergi ke dapur, dimasaklah, buat adonan. Setelah selesai makanan sudah siap, mendatangi suaminya. Wa kana yaumuhu ya'mal, dan pada hari itu sahabat ini memang bekerja keras, banyak job, banyak pekerjaannya pada hari tersebut. Faghalabathu 'aina, nunggu istri, tidak sadar apa? Ketiduran. Nah, matanya nggak kuat, saking apa? Capeknya, lelah, letih pada hari itu. Sampai manusia. Nah, bablas. Melihat kondisi suaminya tidur, kata istrinya, khaibatan lak. Bahasa kita, apes dino iki. Wis ngelih, ra iso madang. Makanan sudah siap. Khaibatan lak, celaka. Nah, istrinya tahu ini pekerjaan yang lumayan, bukan pekerjaan yang ringan, apes. Ya sudahlah, bangun ya nggak bisa makan. Falamma intasaf fin nahar, keesokan harinya ya kembali kepada
aktivitas pekerjaannya. Falamma intasaf fin nahar, di pertengahan siang, mungkin musim panas, terik matahari. Nah, husya alaih, beliau pun pingsan. Sahabat ini jatuh bilang, fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau terdiam dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala gara-gara kejadian sahabat ini. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Telah dihalalkan kepada kalian mendatangi istri di malam hari di bulan Ramadan. Mereka pakaianmu dan kamu pakaian bagi para istri. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minumlah kalian sampai tampak bagimu benang putih dari benang hitam. Berarti apa? Malam hari mereka bebas untuk makan, menyantap makanan dan mendatangi istrinya. Maka kemudian pelaksanaan puasa Ramadan berubah ya sehingga saat ini sampai hari kiamat. Nah, ya berat kalau seandainya seperti itu. Pertanyaannya, siapa sahabat ini? Masih ada? Sudah stok? Siapa sahabat ini? Angkat tangan, dapat hadiah. Anak kasih kata kunci dari suku Ansor. Qais? Anak tidak bisa, cuma namanya aja. Nama lengkap loh. Qais oke. Qais sinten? Santai Google. Enggak. Ya, barakallahu fiik. Dah habis. Monggo Mas. Ya, barakallah. Bisa baca bahasa Arab, Pak? Bisa baca bahasa Arab? Wah, Masya Allah. Seneng. Muridnya Ustaz Samsu tegas-tegas ini. Masya Allah. Ustaz. Oh, Masya Allah. Casingnya kayak Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Faedah yang keberapa ini tadi? Faedah yang pertama tadi apa? Definisi. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, fase. Yang keempat, belum. Belum. Baik. Sudah loh. Yang ketiga, yang kedua tadi itu kapan diwajibkannya. Nah, terakhir fase. Baik. Alhamdulillah. Lanjut yang kelima. Bismillah. Kewajiban puasa itu memiliki 6 syarat. Syarat ini harus terpenuhi. Satu saja copot, maka nggak wajib bagi dia untuk berpuasa. Nah, 6 syarat ini harus ada. Ketika ada, maka wajib puasa. Nggak ada, nggak wajib puasa. Syaratnya 6. Yang pertama, an yakuna muslima. Al-Islam. Syarat wajibnya puasa yaitu Anda seorang muslim. Anda seorang muslim.
Berarti dari syarat yang pertama ini, fal kafir la yasihhu shiyam. Maka enggak sah puasanya non muslim. Nasara ada puasa. Mereka puasa loh. Nasara puasa, Yahudi puasa. Yahudi sama Asyura, bagi mereka wajib untuk puasa. Karena mereka memperingati apa? Selamatnya Musa dari kejaran Firaun dan bala tentara pada 10 Muharram. Nah, maka syarat yang pertama dia kuna muslimah. Selain muslim maka enggak sah puasanya. Nah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pahala nafkah mereka. Kadang orang-orang kafir buat yayasan sosial, bagi-bagi uang. Nah, bahkan sampai luar negeri buat sekian kegiatan-kegiatan bakti kemasyarakatan. Ya sebagian di antara mereka itu ringan tangan, loman, nggak pelit, suka memberi, tapi tidak diterima di sisi Allah SWT. Kenapa? Kafaru billahi wa bi rasulihi, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan nggak beriman dengan rasulnya. Termasuk dalam bab ini puasa mereka tidak diterima karena tidak memiliki pondasi tauhid. Maka dari syarat yang pertama ini penting. Anggap di Denpasar ya, yang banyak di sana orang Hindu. Dari syarat yang pertama ini penting. Kalau orang Hindu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di bulan Ramadan jam 5 sore, maka sejak jam 5 dia tidak boleh menyantap makanan. Walaupun sebelum itu dia makan 3 piring. Dan puasanya apa? Sah. Dan tidak ada qadha. Karena kewajiban baru turun kapan? Ya, di waktu itu. Berarti wajib puasa-puasa. Walaupun apa? Setengah jam sebelum maghrib. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Idza aslama kafir fi nisfi Ramadan alaihi al-imsak. Kata mereka, orang kafir puasa di pertengahan hari di bulan Ramadan maka dia harus menahan setelah itu. Terus sudah kena wajib. Nah, la qadha alaihi wa la kafara. Tidak ada kafar, tidak ada qadha. Karena memang kewajiban baru itu datangnya kepada dia. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna baligha. Nah, balik. Nah, ini syarat yang kedua. Maka as-sabi la yajib. Berarti anak kecil enggak wajib. Lakinnahu madza? Yu'allam wa yudarrab. Tapi ya diajari dan dilatih. Diajari dan dilatih. Nah, kayak ini kewajiban bagi orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya, buah hatinya, mulai dari sekarang, mulai sejak dini anak dibiasakan supaya kenapa? Ketika sudah datang waktu kewajiban, la yasyuk alaih, enggak merasa berat. Karena kenapa? Bisa karena biasa. Nah, sudah sering, jadi enggak akan mendapatkan kesulitan. Nah, bisa karena biasa.
Maka anak-anak kecil dilatih. Nah, maka dari syarat yang kedua ini, akhrajal majnun atau akhraja madza as-saghir. Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari 3 golongan, di antaranya anis sabi hatta yablugh, anak sampai dia balik. Tapi kapan dilatihnya? Para ulama mereka mengatakan dikiaskan dengan ibadah sholat. Berarti kapan? Umur 7 tahun. Garis paling tidak minim lah 7 tahun. Kalau bisa di bawah itu ya monggo. Nah, orang Jawa poso beduk. Nah, labas untuk ngajari ke mereka daripada tidak sama sekali. Nah, kata Rubai' bintu Muawidh, kunna nasum wa nusawwim sibyanana. Dahulu kita puasa dan kita puasai anak-anak kita. Kita puasa dan kita paksa mereka untuk puasa. Wa naj'al lahum al-lu'bata min al-'ihn, dan kita buat mainan. Nah, kita sengaja buatkan untuk mereka mainan. Fa idza baka ahaduhum min at-ta'am, ya namanya anak kecil 10 jam, 11 jam puasa, ketika mereka nangis karena lapar, atainahu tilka al-lu'bah hatta yakuna 'inda al-iftar, kita kasih mainan itu supaya mereka apa? Terselimur, supaya enggak fokus perutnya, makanan, minuman, kasih untuk waktu supaya berjalan sampai datangnya waktu berbuka, hatta yakuna dzalika 'inda al-iftar, sampai datangnya matahari terbenam. Maka dikiaskan dengan ibadah salat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, muru auladakum bis salat wa hum abna'us sab', perintahkan anak-anak kalian salat dan umur mereka 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum abna'u 'ashar, pukul ketika umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun enggak mau puasa, ya pukul, sama dengan ibadah salat. Samakan. Pukulan mendidik, bukan pukulan apa? Melukai. Nah, maka syarat yang kedua adalah balik. Anak kecil sekali lagi tidak wajib. Tapi kalau mereka puasa dan puasanya genap sampai matahari terbenam, ya mereka mendapatkan pahala. Nah, maka diajarkan kepada anak-anak kita sebagaimana para salafun salih. Bahkan pernah suatu kejadian utia pada zamannya Al-Faruq, pada zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, utia ilaihi bi rajulin syarabal khamra fi nahari Ramadan. Didatangkan satu orang yang mabuk, satu orang yang teler di pertengahan bulan Ramadan. Dia minum khamr di bulan itu. Umar ibn Khattab ngamuk sambil mengatakan, atashrabul khamra wasibyanuna shiyam. Ini yang kita garis bawahi. Bisa-bisanya kamu ini minum arak, bisa-bisanya kamu ini minum khamr dalam keadaan anak-anak kecil di antara kita mereka berpuasa. Kok bisa kamu yang sudah dewasa seperti ini? Kata Al-Faruq, anak-anak kita puasa dan kamu minum khamr. Berarti anak kecil pada zaman salaf mereka diajari untuk puasa. Umma dharabahu 80 jalda wa sayyarahu ila Syam. Orang ini dipecut oleh Umar 80 kali cambukan, didera dengan 80 kali pukulan dan diasingkan ke paling utara negeri Arab, yaitu ke negeri Syam. Karena minum khamr, asingkan ke negeri Syam, bagian daripada pelajaran supaya kapok. Nah, tak boleh masuk kota Madinah, tak boleh kembali sampai setahun. Pendidikan Umar kepada mereka bagi para peminum khamr. Maka yang kita garis bawahi tadi, bahwasanya anak-anak kecil pada zaman salafun salih mereka diajarkan untuk menjalankan ibadah puasa. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna aqilan, berakal.
berakal. Nah, berarti dari syarat yang ketiga, nah, la yajib as-siyam 'ala al-majnun bi ijma'il ulama. Enggak ada kewajiban, bahkan tidak boleh orang gila itu berpuasa. Kenapa? Li'annahu la ya'qil. Karena enggak ada akal. Hilang akalnya. Nah, di antaranya hadis Nabi SAW yang sudah sempat kita singgung tadi, rufi al-qalam an thalath, diangkat pena dari 3 golongan, di antaranya wa anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia sadar. Orang gila sampai waras, orang gila sampai kembali apa? Nah, akalnya. Maka orang gila enggak wajib, bahkan enggak boleh berpuasa. Nah, ada satu penyakit yang namanya al-ma'tuh, maradun udah. Bahasa kita Down syndrome. Nah, Down syndrome. Naqis fil aql. Ini dia lambat. Ya, kurang. Nah, bawaannya humul, males. Nah, sukun, ittirab, dia goncang, bimbang, dan biasanya mukanya hampir mirip. Ini penyakit. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk satu hikmah. Nah, yang seperti ini apa ya, bahasa lumrahnya orang bilang apa? Medisnya di Down syndrome. Nah, ini bagaimana di bulan Ramadan kita ajari, tidak kita ajari, kita paksa atau tidak kita paksa, atau bagaimana puasanya? Para ulama mereka membagi menjadi 2 keadaan. Lihat kondisi anak tersebut bagaimana. Ada udhun bila idrak. Ada yang Down syndrome ini dia nggak bisa diajak komunikasi, nggak nyambung belas, nggak connect, sulit untuk diajak bicara. Nah, maka yang seperti ini hukmuhu hukmul majnun, maka hukumnya seperti orang gila. Nah, nggak boleh puasa, kalau puasa pun nggak sah, karena nggak ada apa? Nggak ada akal. Hukumnya seperti hukum majnun, seperti orang gila. Yang kedua, udhun wa ma'ahu idrakuh. Ma'tu Down syndrome. Masih bisa diajak bicara anak ini. Masih bisa diajak komunikasi, masih nyambung lah. Walaupun mungkin 30%, 40%. Sini ya dia datang. Dia ngomong bicara masih bisa nyambung. Nah, maka yang seperti ini ikhwani hafizakumullah, dan ini mayoritas Down syndrome. Kondisi yang kedua ini mayoritas, rata-rata. Rata-rata yang seperti masih bisa mereka diajak komunikasi, masih kadang-kadang connect. Fa hukmuhu hukmus shabi. Maka hukumnya adalah hukum anak. Walaupun umurnya sudah 30 tahun. Maka dihukumi dia seperti anak kecil. Anak kecil wajib nggak puasa? Nggak wajib. Tapi kalau dia puasa sampai terbenamnya matahari, puasanya sah? Sah. Dapat pahala? Dapat pahala. Diklasifikasikan menjadi 2 keadaan. Down syndrome yang parah, hukumnya seperti apa? Orang gila. Kalau puasanya apa? Enggak sah, karena enggak ada akal. Tapi Down syndrome yang bisa diajak komunikasi, dan ini mayoritas,
diperintah dia paham, walaupun mungkin nggak menyeluruh, maka hukumnya dia seperti hukum anak kecil. Tidak wajib, tapi kalau puasa bagus. Kalau puasanya sah. Kalau puasanya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keempat. Sesi yang pertama ini sampai jam berapa? Hmm? 11.30. Gaspol berarti. Nah. Baik. Yang keempat, an yakuna qadira. Nah, mampu. Artinya yang keempat, bisa. Artinya apa? Dia punya kesanggupan. An yakuna qadira. Indahu qudrah. Nah, dia punya kemampuan, dia bisa. Nah, maka kebalikannya, alladzi la yaqdir la yajib alaihi shaum. Yang enggak bisa, yang enggak sanggup, yang enggak mampu, ya enggak wajib. Nah, terus piye? Saya enggak mampu dipaksa. Islam ini agama yang mudah, memberikan sekian solusi bagi orang-orang yang mendapatkan kesulitan dan kesukaran. Di antaranya dalam bab ini puasa. Anda nggak bisa, ya ada dispensasi di sini. Monggo tidak berpuasa. La yajib alaihi shiyam bil ittifaq, menurut kesepakatan para ulama. Yang nggak mampu nggak puasa, nggak wajib. Nah, dan ini yang disebutkan dengan istilah oleh para fuqaha ahli fikih dengan sebutan al-ajiz. Orang yang nggak sanggup, al-ajiz. Dan mereka membagi wal-ajzu ala qismain. Ketidaksanggupan itu terbagi menjadi dua. Ketidakmampuan itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, ajzun mustamir, tidak mampu sifatnya berkesinambungan. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa. La yurja zawalu. Nggak bisa diharapkan ketidakmampuan ini hilang karena sudah menempel pada dirinya. Ini spieneh. Ketidakmampuan nggak bisa dicopot, nggak bisa diobati. Contohnya apa? Contohnya apa? Anak tua renta. Sebagiannya mungkin jalannya sudah pakai 70 tahun, 80 tahun, 70 tua. Banyak kok yang umur 70. Saya masih muda. 70, 80 ke atas, sudah tua renta. Nggak mampu. Umur nggak bisa dibohongi. Kita yang kepala 4 ini keluar semua kalau sekarang. Nah, pagi asam uratnya kumat, malam hipertensi, darahnya tinggi. Nah, kena pikiran sedikit. Nah, gulanya, umur nggak bisa dibohongi. Nah, ini tua renta, al-syekh al-kabir wal mar'ah al-ajuz. Syekh, orang tua renta dan nenek kakek. Nah, wakadzalika al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Kanker, naudzubillah, stadium 4. Badan sudah tinggal balung kulit. Bahkan anak punya mertua, seminggu itu harus 2 kali cuci darah.
Seminggu 2 kali cuci darah. Karena kenapa? Ginjalnya sudah tidak berfungsi. Dua-duanya gagal. Bahkan sama dokter, minum sehari tidak boleh lebih dari setengah liter. Nah, tidak boleh lebih dari setengah liter. Karena bakal bocor ginjalnya. Nah, seperti ini penyakit yang sudah nggak diharapkan kesembuhannya. Masuk rumah sakit, cuci darah 5 jam. Sehari 5 jam. Kadang setelah cuci darah kayak orang blank, nunggu besoknya baru bisa diajak bicara. Seminggu 2 kali. Yang seperti ini apa? Masuk dalam bab ini. Gak mampu dia berpuasa. Al-marid alladzi la yurja bur'uhu. Penyakit yang memang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Fahadza yajibu alaihi al-it'am, wajib bagi dia berbuka. Tidak boleh dia berpuasa. Jangan dipaksa. Wajib bahkan hukum. Nah, untuk dia berbuka, tidak boleh berpuasa. Dan bagi dia apa? Al-it'am an kulli yaumin miskina. Hadza yajib alaihi al-it'am, afwan, kewajiban bagi dia adalah untuk memberikan makanan. Tapi kalau dia mengatakan saya mampu, ya sudah, monggo silahkan kalau mampu berpuasa. Pembahasan kita kepada apa ini? Yang tidak mampu. Nah, maka kewajibannya apa? Memberikan makanan kepada fakir miskin. Bulan Ramadan ini 30 hari, ya sudah, 30 orang. 29 hari, ya 29. Buat nasi bungkus, nasi makanan fakir miskin. 29 box. Nah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang merasa berat maka membayar fidyah pada setiap fakir miskin. Ketika turun ayat ini berkata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, innama lisyaykh al-kabir wal mar'ah al-ajuz idza lam yutiqa siyam fa innahuma yuftiran wa yut'imani an kulli yawmin miskina. Kata Ibnu Abbas, ahli tafsirnya para sahabat, ketika sampai pada ayat ini beliau berkata, innama hiya lisyaykh al-kabir. Ayat ini Allah SWT turunkan untuk para kakek, wal mar'al ajuza, untuk para nenek, idza lam yutiqa, ketika keduanya tidak mampu as-siyam, untuk berpuasa, fa innahuma, maka keduanya yuftiran, berbuka, wa yut'iman, dan memberikan makanan, an kulli yaumin miskinan, dihitung setiap harinya diberikan kepada fakir miskin. Ini tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhahuma, dan sahabat Anas bin Malik, sahabat Nabi SAW, ketika beliau sudah berumur, ketika beliau sudah tua, nah, beliau kumpulkan 30 orang makan dalam satu waktu. Bisa dibagi, bisa. Tapi orang-orang yang berbeda, jangan orang yang sama. Nah, bisa dibagi atau bisa dikumpulkan dalam satu waktu 30 orang. Nah, baik. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ajzun arid tarik, ketidakmampuan yang sifatnya apa? Sementara. Kalau yang pertama tadi terus sudah tidak bisa diharapkan, berkesinambungan ini terus menerus. Kalau yang kedua ini sifatnya sementara. Nah, jadi dia butuh waktu, setelah itu ya akan kembali normal keadaannya. Ajzun arid tarik. Nah, sehingga dia kemudian bisa untuk berkuasa lagi, bisa kemudian untuk mampu lagi, bisa kemudian untuk berbuat dan menjalankan ibadah puasa. Yurja zawaluhu, artinya halangan yang bisa untuk diharapkan hilang ketidakmampuan ini, sehingga dia mampu dan bisa. Nah, maka kondisi yang kedua ini, ikhwani afidakumullah, yuftir wa yaqdi ayyaman ukhar. Ketidakmampuan yang kedua, ya pada saat itu saja, nanti dia diharapkan kesembuhannya, kebaikannya. Maka kondisi yang kedua ini, ya, umur masih muda,
bukan tua renta, bukan penyakit yang diharapkan, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Bahkan dokter sudah bisa memvonis insyaallah Anda seminggu sembuh, atau pas masuk rumah sakit opname paling 3-4 hari Anda bisa keluar sembuh insyaallah. Nanti diharapkan kesembuhannya. Yang seperti ini dia berbuka boleh. Nah, dia harus apa? Minum obat mungkin. Nah, maka dia berbuka dan bagi dia apa? Qadha karena mampu. Gak boleh fidyah. Fidyah bagi yang tidak mampu. Nah, bagi dia apa? Qadha karena dia masih bisa. Nah, dia pilih pada hari-hari selepas bulan Ramadan. Ikhwani abidakumullah barakallahu fikum, perlu difahami ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira baik sifatnya sementara. Berarti setiap kita yang sakit boleh untuk berbuka. Para ulama mereka membagi penyakit ini menjadi 3 golongan. Penyakit yang kita derita ini termasuk golongan yang keberapa? Hukumnya beda-beda. Kita tadi sudah membahas ketidakmampuan. Ketidakmampuan terbagi menjadi 2. Yang pertama melekat sudah ya, tidak mampu, tidak bisa hilang. Dengan faktor apapun tidak bisa hilang. Yang kedua sifatnya sementara, hilang dan dia akan mampu. Di antara yang kita sebut sakit. Sekarang kita sakit yang bagaimana? Nah, karena sakit banyak. Apa setiap sakit, nggak puasa? Ya belum tentu. Nah, penyakit ini macam-macam. Kata para ulama terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, an yakunal marad yadhurruhu. Penyakit yang ketika kita puasa akan memudaratkan kepada orang tersebut. Ya saya sakit, tapi kalau saya puasa fatal. Penyakit yang saya ketahui akan hilang ini. Penyakit ini hilang. Tapi kalau saya puasa sekarang tidak bisa. Akan memudaratkan kepada orang tersebut. Yajib alaihi al-iftar. Hukumnya apa? Wajib dia untuk berbuka. Karena ada mudarat puasa di sini. Wajib untuk dia berbuka. Dalilnya apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan campakkan dirimu kepada kebinasaan. Islam menjaga jiwa. Islam menjaga ruh. Islam menjaga fisiknya manusia. Nah, wala tulqu bi aidikum ila at-tahluka, dan qaidah al-muqarrarah dalam kitab fikih, qaidah dalam agama Islam, la darara wala dirar, wa dhararu yuzal. Enggak ada memudaratkan dan enggak boleh dimudaratkan. Memudaratkan orang lain enggak boleh, memudaratkan diri sendiri enggak boleh. Wa dhararu yuzal, segala macam mara bahaya dihilangkan, segala macam kemudaratan dihapuskan. Maka jangan menyiksa diri. Kondisi yang pertama, penyakit yang memudaratkan dia ketika berpuasa. Kondisi yang kedua, la yadhurruhu. Dia kalau puasa tidak memudaratkan, lakin yashuk alaih, tapi sedikit memberatkan. Karena kenapa? Bisa jadi dengan berpuasa, prediksi dia sembuh dalam kurun waktu 1 pekan. Ketika berpuasa akan menjadi apa? Panjang kesembuhannya. Akhirnya kesembuhan ini terlambat. Tidak akan begitu memudaratkan, lakin yashukkuhu, akan membuat dia berat. Nah, akhirnya tidak kunjung sembuh di waktu yang diharapkan. Namanya manusia, ibarat kita melihat mendung, paling sebentar lagi hujan. Dan dokter ya prediksi insya Allah ya, seminggu akan sembuh. Tapi kalau puasa akan tambah semakin mundur. Yang seperti ini ada apa? Masyaqqah. Ada sedikit kesulitan. Maka kondisi yang kedua ini al-afdhal. Anda mau puasa monggo silahkan, tapi yang lebih baik apa? Berbuka. Masih ada waktu yang lain. Dalilnya apa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuh. Allah Subhanahu wa ta'ala senang
seneng kalau hamba-hambanya mendatangi keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah ini kepada antum. Kompensasi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Kenapa enggak diambil? Rasulullah bersabda, Allah senang kalau keringanannya ini digunakan. Mungkin kita aja rebutan cari voucher. Voucher dicari. Gak mau beli dari toko yang lain kecuali kalau ada voucher. Nah, ini voucher dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak digunakan? Nah. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga, an yakunal maradu yasiran. Penyakit itu penyakit enteng, penyakit ecek-ecek, penyakit kacangan, penyakit yang ringan. Maradun yasir, marad es kecil, penyakit receh. Yang seperti kondisi yang ketiga ini, ikhwani hafizakumullah, nah, la yu'athir bihil marad. Kalau dia berpuasa enggak akan berpengaruh pada penyakitnya. Nah, maka kondisi yang ketiga ini yajib alaihi shiyam, tetap diwajibkan bagi dia berpuasa. Kemudian jangan pakai alasan, oh itu Ustadz kemarin bilang sakit boleh enggak berbuka. Sebentar dulu, ada klasifikasinya. Sakit enggak apa-apa, enggak puasa wis kayak minum. Apalagi sampai nyelinap-nyelinap dan lain sebagainya, buka untuk perkara-perkara yang diharamkan, buka apa nggak kuat, pengen ngudut, akhirnya saya berbuka, haram lagi. Nah, gara-gara alasan apa? Sakitnya apa? Macam yang ketiga, tidak boleh Anda berbuka karena penyakit itu penyakit apa? Enteng. Seperti apa? Pilek, flu, cekot-cekot gigi, malah tidak bisa makan. Gigi sakit, ringan tidak sakit gigi. Demam, ya apa demam? Demam, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat demam termasuk yang boleh untuk berbuka. Dianggap sebagai apa? Penyakit yang berat. Nah, karena memang demam apa? Ya wis, kadang orang sampai ngerges badan kayak ditubruk kereta. Rasanya kayak remuk semua. Bawaannya di atas kasur, termasuk penyakit berat yang boleh untuk berbuka. Nah, ini 3 klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama dalam bab sakit. Nah, ini yang keberapa sekarang? Yang kelima. Nah, an yakuna muqiman. Muqim. An yakuna muqiman. Berarti syarat yang kelima mengeluarkan apa? Musafir. Berarti musafir enggak wajib berpuasa. Karena yang wajib hanya bagi yang menetap. Kalau melakukan perjalanan jauh, maka dia tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalilnya, faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Para siapa di antara kalian yang sakit atau musafir, pergian jauh, maka bagi kalian untuk diganti di hari-hari yang lain. Sebagaimana tadi sakit, safar pun juga macam-macam.
Maka para ulama mereka menyebutkan 3 juga keadaan seorang musafir ketika dihadapkan dengan bulan Ramadan. Kondisi yang pertama, an yahsul fi safarihi dhararun wa masyaqqatun syadidah. Nah, Allah. Kondisi yang pertama, di dalam safarnya akan memberatkan bagi dia untuk berpuasa, masyaqqatun syadidah, berat yang sangat ketika dia berpuasa. Nah, safar yang sekian belas jam, berat, capek, letih, lelah. Nah, maka di sini ikhwani hafizakumullah, la yajuzu shiyam. Kondisi safar yang sangat memberatkan, maka seseorang enggak boleh untuk berpuasa. Dalilnya apa? Hadis Jabir. Nah, hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja 'amal fath. Rasulullah SAW keluar pada tahun penaklukan kota Makkah. Nah, pada tahun berapa? 8 Hijri. 8 Hijri. Fathu Makkah. Nabi SAW keluar ketika Fathu Makkah. Nah, dari Madinah beliau keluar menuju ke kota Makkah, dan itu di bulan Ramadan. Nah, dan itu di bulan Ramadan. Fasama, semua kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, sahabiyat, lelaki, wanita, semua mereka puasa Ramadan. Nah, hatta wasala ila qura al-Ghamim. Sampai ketika Nabi SAW tiba di satu daerah yang namanya Qura al-Ghamim, lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Qura al-Ghamim ini sudah lumayan perjalanan keluar dari kota Madinah. Lama wasala ila Qura al-Ghamim, da'a lahu biqadahin minal ma, dipanggil sahabatnya, ambilkan kepadaku geribah, botol air. Geribah ya zaman dahulu yang terbuat dari kulit yang disamak. Nah, untuk ya tempat air. Nah, pada dipanggil, bawa sini air. Nah, rafa'ahu hatta yanzura ilaihi nas. Sengaja Nabi SAW angkat tangannya supaya dilihat oleh manusia, supaya dilihat oleh para sahabat. Tsumma syariba, diangkat tangan Rasulullah, kemudian beliau minum. Melihat Rasulullah SAW, Nabi SAW membatalkan puasanya. Lihat Nabi SAW kok berbuka, manusia ikut berbuka. Kedua, mereka mengambil suri tauladan dari Nabi SAW. Mereka berbondong-bondong ingin berharap bisa haji bersama Nabi SAW pada tahun itu. Nah, keluar bersama-sama. Lihat Nabi SAW minum, mereka pun berbuka. Nah, faqila lahu ba'da dzalik, dikatakan setelah itu kepada Nabi SAW, anna unasan qad sham, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada sebagian di antara kita tetap puasa. Nabi berbuka, ngajarkan kepada umat manusia untuk berbuka. Disampaikan kepada Rasulullah SAW, sebagian di antara kita ada yang masih lanjut dia berpuasa. Apa sabda Nabi SAW? Ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Mereka orang-orang yang bermaksiat. Sepakat para ulama, wal ma'siyah la takunu illa ala dzam.
Gak disebutkan suatu amalan maksiat kecuali amalan itu berdosa. Gak disebutkan suatu amalan dengan dihukumi apa? Maksiat, kecuali amalan itu apa? Negatif. Amalan itu jelek, amalan itu berdosa. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, safar berat, buka, jangan puasa. Dihukumi oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bermaksiat. Nah, dan maksiat sekali lagi selalu di atas dosa biijma'il ulama. Sepakat para ulama. Tidak ada maksiat yang negatif. Afwan, tidak ada maksiat yang positif. Maksiat selalu negatif. Nah, kebanyakan subhanallah timbangannya orang awam ini neracanya kebalik. Perkara yang mudah dibuat sulit sama mereka. Perkara yang mestinya kita kenceng, mereka apa? Bermudah-mudahan. Contoh, ketika kita mau ibadah umrah di bulan Ramadan. Nah, pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 di siang hari. Antum tahu kita lebih dulu atau lebih lambat dari Saudi? Kita lebih dulu atau lebih lambat? Kita lebih lebih cepat. Kita sekarang jam 11, di Saudi jam berapa? Jam 7 masih. Ibaratnya Indonesia ke Saudi mundur, balik waktunya. Ibaratnya balik waktunya. Berarti kalau Anda siang hari berangkat ke Saudi dalam keadaan berpuasa, kapan matahari terbenam? Kalau kita 4:30 sahur, buka 5:30, itu berapa? 13 jam. Dari 5:30 sampai 5:30, 13 jam. Ini akan nambah 3 sampai 4 jam. Jadi 16, 17 jam. Berat. Ditambah lagi turun di King Abdul Aziz Jeddah, langsung berangkat umroh ke Mekah. Dalam keadaan ihram dan puasa. Akhirnya tawaf geblak. Jadi mereka ini bingung ngelihat. Ini jubahan jenggotan kok dikasih makan kok makan. Mereka melihat itu sesuatu yang mungkar bagi mereka. Dikasih makan sama pramugara, ya dia enggak mau. Tetap kekeh puasa. Akhirnya sampai di Saudi drop. Karena emang tempat yang penuh dengan kemuliaan yang diharapkan kita di sana kenceng ibadahnya, malah kendor. Nah, ini sekian kesalahan. Maka sekali lagi, safar yang sangat memberatkan, buka saja. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, talhaquhu masyaqqatun laysat bisyadidah. Nah, dia ada kesulitan dengan berpuasa dalam safarnya, tapi nggak begitu berat, nggak begitu menjadi beban. Tapi bisalah dia dijalani, nggak begitu berat. Artinya ada sesuatu yang berat tapi nggak, atau suatu kesulitan tapi nggak begitu beban, kesulitan tapi nggak begitu berat sekali. Maka yang di sini sunnah berbuka, sunnah berbuka. Nah, ada kesulitan dengan dia berpuasa dalam keadaan safar, tapi laisat bisa nggak begitu beban dan nggak begitu berat. Hukumnya apa? Wis sunnahnya buka, afdal, lebih mulia, lebih ahsan. Nah,
Kenapa? Li'annal insan la yu'adzib nafsah. Jangan kita siksa diri. Ngapain manusia menyiksa dirinya sendiri? Maka kondisi yang kedua ini lebih baik bagi dia adalah untuk berbuka. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita keringanan. Dan Nabi SAW bersabda, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rukhisa lakum." Ambil keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala ringankan kepada kamu. Ambil keringanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini bagian daripada nikmat keringanan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan bagi umatnya. Kenapa enggak dipakai? Alaikum bi rukhsatillahi allati rukhisa lakum, rawahu Muslim. Kondisi yang ketiga, an yatasawal amran, artinya safar yang ringan, asik, menjemkan mata, melek sudah sampai tujuan. Sini Surabaya naik kereta, Masya Allah, eksekutif, goso lagi murah. Tinggal dijeglekan kursinya sudah kayak tidur di atas kasur. Bangun sudah sampai ning Gubeng. Safar dihukumi safar, musafir. Tapi safar apa yang ringan? Safar yang mudah. Maka bagi seorang muslim silahkan. Sama saja. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih afdol? Dua-duanya boleh. Buka boleh, puasa boleh. Karena kenapa? Safar ringan. Yang namanya safar tetap ada keringanan untuk Anda berbuka, tidak ada masalah. Tapi sekarang pertanyaan, mana yang lebih afdol? Kita pengen cari yang afdol ini. Khilaf di antara para ulama sampai 4 mazhab. Safar yang ringan ini. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan al-fitru afdal, berbuka lebih afdal. Walaupun safarnya ringan, berbuka saja. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sudah, batalkan puasa, ganti nanti pada hari-hari yang lain. Dalilnya apa? Hadis Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mau safar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inni ajidu quwwatan 'ala safar fi shiyam. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ini punya fisik yang baik. Saya kuat. Saya punya power untuk berpuasa dengan dalam keadaan saya safar. Maka Nabi SAW bersabda, hiya rukhsatun minallah. Wahai sahabatku, itu keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan. Yang mengambilnya itu baik. Ini lafaz yang kita garis bawahi, yang kita kasih garis merah. Itu baik. Berarti bagi Nabi SAW yang lebih baik apa? Berbuka. Faman akhadha biha fahasan. Yang ngambil keringanan itu maka baik. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Tapi barang siapa yang mau berpuasa, enggak ada masalah. Ini sabda Nabi SAW. Anda berbuka itu baik. Tapi kalau mau lanjut, ya silahkan. Maka yang kita garis bawahi adalah kata-kata yang baik. Maka Imam Ahmad memandang buka. Mazhab yang kedua, mereka mengatakan as-saumu afdhal liman qawiya alaihi, dan ini dinisbatkan kepada jumhur para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan safar yang ecek-ecek, safar yang ringan, safar yang mudah, ahsannya puasa. Lebih afdalnya apa? Puasa. Ini pendapatnya jumhur para ulama, mayoritas di antara ahli fikih, mayoritas para ulama. Dinisbatkan oleh Ibnu Hajar ila jumhur al-fuqaha, mazhab para
Jumhur ulama. Hadisnya apa? Hadis Al-Bara ibn Abi Darda. Kata Abu Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kita pernah keluar di bulan Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harin syadid. Pada saat itu panas lumayan. Panas betul-betul terik. Nah, hatta yadha ahaduna yadahu ala jabhatihi, bahkan di antara kita ada yang meletakkan tangan di atas jidatnya. Dijadikan sebagai apa? Ya payung lah. Untuk jadi bayang-bayang angin panasnya matahari. Zaman itu tidak ada rest area. Nah, meletakkan tangan di atas kepalanya. Nah, kemudian kata Abu Darda, wa ma minna shaimun illa Rasulullah wa Abdullah ibn Rawaha. Enggak ada di antara kita yang berpuasa kecuali Nabi dan sahabat Abdullah ibn Rawaha. Berarti di sini Nabi SAW safar dan Nabi apa? Berpuasa. Tafsirannya safar yang ringan. Ternyata di sini Nabi SAW berpuasa, beliau dan sahabat Abdullah ibn Rawaha. Sebagian yang lain berbuka, nggak ada masalah. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat yang ketiga, pendapatnya jumhur para ulama. Pendapat yang ketiga, afdaluhuma aisaruhuma, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling ringan. Kalau ringan bagi kita buka, ya buka. Kalau ringan bagi kita puasa, puasa. Bagi kita lebih ringan buat saya karena ini safar yang mudah daripada saya qadha. Waduh, berat ini nanti mulainya. Puasa sendiri, tidak ada teman, tidak ada yang barengi. Secara penak. Selanjut puasa saja bareng kaum muslimin. Nah, daripada nyimpen utang. Belum lagi tak khawatir lupa dan lain sebagainya. Puasa saja. Pokoknya yang paling ringan. Anda lihat mana yang paling ringan? Afdaluhuma aisaruhuma, dan ini adalah pendapatnya Ibnul Munzir rahimahullah. Berdasarkan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian. Sudah cari yang paling mudah mana? Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan bagi kalian yang paling mudah. Pendapat yang keempat, yang terakhir adalah at-takhir. Pilih sambil merem juga tidak mengapa. Pilih. Gak usah dilihat mana yang paling mudah, mana yang paling lebih ringan, lebih berat. Pilih saja, tidak apa-apa. Mau puasa silakan, tidak puasa ya tidak ada masalah. Aman-aman aja. Pilih. Ad-dakhir. Dan ini adalah pendapatnya Qatadah di antara para tabi'in, Ibnu Di'amah As-Sadusi, Abul Khattab Al-Basri rahimahullah, alim dari kota Basrah. Qatadah Ibnu Di'amah seorang ahlul hadis, dan ini juga merupakan pendapatnya dan dirojihkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ahli tafsir. Ini pendapatnya Qatadah dan ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Wallahu ta'ala a'lam. Pendapat yang keempat ini yang paling rajih. Kenapa? Mengumpulkan semua dalil. Ada dalil yang mengatakan afdalnya berbuka, ada dalil yang mengatakan apa? Berpuasa. Menggabungkan apa? Wis monggo kalian pilih. Wis, itu sudah jawabannya. Mau puasa zen, tidak puasa juga zen. At-takhir, monggo silahkan dipilih. Ini yang kelima. Nah, tinggal yang keenam, yang terakhir. Apa dulu tadi yang pertama? Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu.
Yang kelima, mukim. Yang keenam, khaliyan minal mawani', kosong dari halangan, tidak memiliki halangan. Contohnya apa yang keenam ini? Berlaku bagi al-hamil wal murdhi wal haid wan nufasa. 4 golongan. Hamil, wanita yang hamil, al-murdhi, wanita menyusui, ini halangan. Nah, kemudian yang ketiga al-haid, datang bulan, dan yang keempat nifas. Yang keempat nifas. Dan ini adalah bagian daripada halangan bagi kaum wanita. Nah, tentu nifas dan haid adalah ijma' para ulama, sudah nggak boleh berpuasa, haram hukumnya. Nah, kunna nu'mar biqadha'is shaum wa la nu'mar biqadha'is shalat, kata Aisyah kepada Mu'adzah yang bertanya. Kata Aisyah, kita diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kita tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Berarti puasa diqadha. Bagi kaum wanita enggak boleh berpuasa. Bagi wanita yang haid, nifas, ketika dia tidak berpuasa, apakah mendapatkan pahala? Na'am. Dia mendapatkan pahala karena dia menjalankan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah enggak boleh puasa dalam keadaan itu. Jadi dia enggak berpuasa, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang yang enggak puasa atau enggak sholat bagi wanita mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena dia menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Nah, maka dari sini juga ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, ketika seorang wanita puasa di bulan Ramadan sesaat, sakedipan mata, 5 menit sebelum matahari terbenam dia haid, maka dia wajib apa? Membatalkan puasanya dan dia memiliki hutang. Walaupun 5 menit sebelum adzan maghrib. Nah, Anda punya hutang sekarang. Karena haid nggak boleh berpuasa. Karena Anda mendapatkan halangan saat ini. Nah kalau kebalikannya, suci asar. Apakah setelah asar dia tidak boleh makan minum? Gimana jawabannya? Boleh makan minum? Boleh. Karena nggak ada dalil yang melarang. Nggak ada dalil yang melarang. Nah, maka tidak dikatakan kepada wanita untuk tetap menahan. Nah, tidak boleh. Artinya mau makan ya, karena pada hari itu memang sudah tidak berpuasa. Nah, baik, kondisi hamil dan an-nufasa yang terjadi khilaf panjang di antara para ulama bagi kondisi wanita yang seperti ini, bagaimana, apakah konsekuensinya ketika mereka takut, wanita yang hamil untuk berpuasa, entah itu takut bagi kondisi fisiknya atau dia merasa kondisi fisiknya bagus tapi dia takut kepada janinnya, khawatir tidak berkembang, atau yang ketiga dan yang lebih parah, takut kepada dua-duanya, takut kepada dirinya dan takut kepada janinnya. Dan ini berlaku bagi yang hamil, begitu juga bagi yang menyusui. Takut asupan itu berkurang, karena itu bergantung dengan makanan yang dikonsumsi oleh ibunya, atau takut kondisi fisik ibunya akan menurun karena dia menyusui, atau takut dua-duanya. Nah, maka para ulama mereka menyebutkan khilaf yang panjang
hingga apa konsekuensi kondisi wanita yang seperti ini hingga 4 mazhab di antara para ulama. Mazhab yang pertama, mereka mengatakan annahuma tuftiran wa tut'iman an kulli yaumin miskinan. Maka bagi wanita yang seperti ini, mereka berbuka, tidak berpuasa, dan membayar fidyah. Dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, asar ini kepada beliau. Dan ini pun juga merupakan pendapatnya sahabat Abdullah ibn Umar dengan sanad yang sahih kepada beliau. Pendapatnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah apa? Fidyah. Kadang ikhwani afidakumullah, subhanallah, Ramadan ini istri kita hamil, gak puasa. Masuk Ramadan berikutnya istri kita apa? Menyusui. Tidak puasa. Terus ini piye sampai 2 kali Ramadan 60 hari. Pakai fatwanya Ibnu Abbas, bayar fidyah. Tinggal 2 kali Ramadan, 60 bungkus fakir miskin. Nah, ini pendapatnya sahabat Abdullah ibn Abbas dan sahabat Abdullah ibn Umar, dan di antara para tabi'in pendapat ini diambil oleh Ikrimah, kemudian Sa'id bin Jubair, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu miskin. Mereka berdasarkan ayat ini, bagi yang berat kasih fidyah, membayar kepada fakir miskin. Nah, pendapat yang kedua, tuftiran wa taqdiyan. Buka, monggo silahkan, tapi harus diqadha. Kenapa? Karena Anda masih mampu. Kapan? Ya sampai mampu. Mau Ramadan ketiga, mau Ramadan keempat, setelahnya baru diqadha, tidak ada masalah. Ketika Anda apa? Mampu. Anggap Ramadan ini hamil, Ramadan berikutnya menyusui, Ramadan berikutnya. Sebelum itu, Anda akan normal keadaan sekarang. Sudah melewati masa mungkin 2 tahun menyusui. Atau setahun dia berhenti menyusui. Masih bisa, sudah qadha. Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Karena Anda masih bisa. Bagi mereka fidyah, bagi yang tidak mampu. Anda masih mampu sekarang. Pendapat yang kedua ini, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, adalah yang diambil oleh Al-Hasan Al-Basri di antara para tabi'in, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian ahlul hadis yang bernama Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Ini juga merupakan pendapatnya Sufyan Az-Tsauri dari a'immatul madzahib, 4 mazhab. Nah, yang diikuti adalah pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu di antara pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya 2 mazhab dalam perkara ini. Salah satu pendapatnya Imam Syafi'i adalah mengqadha, tidak boleh fidyah. Nah, Imam Abu Hanifah, Malik, dan Imam Syafi'i. Berdasarkan apa? Hadis Anas, Nabi SAW bersabda, Inna Allaha wada'a anil musafir as-sawma wa syatra as-salat wa anil hubla wal murdi'. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanggalkan kewajiban bagi musafir puasa, kemudian separuh salat dipapras, dari yang 4 menjadi 2, qasar maksudnya, separuh salat, wa anil hubla wal murdi' as-sawm. Nah, dan bagi wanita menyusui dan bagi wanita yang hamil untuk berpuasa. Hadis ini hadis sahih, dan ini merupakan pendapatnya Syekh Muqbil. Pendapat Syekh Muqbil, muhaddits dari negeri Yaman, dan ini juga merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dan Ibn Baz rahimahullah. Mereka berpandangan Anda masih mampu, maka puasa. Nah, pendapat yang ketiga, ada tambahan. Al-iftar wal qadha wal fidyah. Bagi Anda boleh berbuka, wanita hamil dan menyusui, kemudian mengqadha plus fidyah juga, double. Nah, ini pendapat yang ketiga adalah salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang keempat, yang terakhir,
al-iftar la qadha'a 'alaihima wala it'am. Dapat yang keempat ini, wanita hamil, wanita menyusui buka la qadha wala fidyah. Ini pendapat yang agak piye lah. Dan ini pendapatnya Ibnu Hazm. Saya suka yang sering membuat kontroversi dalam bab-bab fikih. Membuat pendapat-pendapat yang kontroversi ini Ibnu Hazm sering sekali. Di antaranya pada bab ini. Nah, bagi wanita hamil menyusui, wis buka, enggak usah diqadha, bahkan enggak usah fidyah. Nah, bahkan Ibnu Hazm bab kurban boleh berkurban dengan ayam. Berdasarkan hadis, barang siapa yang datang di sholat Jumat di awal waktu, maka dia seperti orang yang berkurban dengan apa? Nah, unta. Waktu yang terakhir seperti orang yang berkurban dengan ayam kemudian telur. Berarti boleh berkurban dengan ayam. Kan kontroversi nyeleneh. Di antaranya pada bab ini. Wis puasa buka enggak qadha enggak fidyah. Mana pendapat yang rajih? Wallahu taala alam. Nah, kadang wanita dihadapkan dengan sesuatu yang sangat sulit. Ya. Ramadan ini dia nggak puasa karena hamil, nggak bisa dipaksa kondisi, apalagi kondisi tertentu. Ya. Nah, muntah-muntah, apalagi di trimester pertama. Nah, perut butuh, apalagi rahim masih butuh adaptasi. Nah, ditambah lagi dengan nyidam yang aneh-aneh. Nah, masuk tahun Ramadan berikutnya dia menyusui. Ramadan yang ketiga hamil lagi. Berarti yang keempat dia menyusui. Nah, ini terus piye? Artinya kita ambil pendapat Ibnu Abbas. Nah, ini pendapatnya seorang sahabat. Nah, seorang ahli tafsir di antara para sahabat, turjumanil Quran. Dan juga merupakan pendapatnya sahabat Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang paling giat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini kita masih ada apa? Ada asarnya. Yang mengambil pendapat yang kedua pun, ya semoga silahkan baik. Nah, menunggu sampai bisa apa? Mengqadha. Ya tinggal sampai kapan? Nah, kalau tumpuk tambah tumpuk Ramadan tambah Ramadan kan berat. Kalau yang bisa mampu mengqadha maka afdal. Nah, wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.